Indonesia. Kerajaan maritim yang bercorak Islam terdapat di beberapa wilayah Indonesia, di antaranya di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar tentang kerajaan maritim yang bercorak Islam di Pulau Sumatera. Kerajaan maritim Islam di Pulau Sumatera ada Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Aceh. Untuk pertama kalinya kalian belajar tentang Kerajaan Perlak. Perhatikan peta berikut. Letak Kerajaan Perlak ini ada di Aceh Timur, atau daerah Perlak di Aceh sekarang ini. Nah, Kerajaan Perlak ini merupakan kerajaan Islam yang pertama. Mungkin kalian akan muncul pertanyaan, kok bukan Samudra Pasai ya kerajaan Islam pertama? Nah, di beberapa sumber memang disebutkan bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Tapi fakta menyebutkan bahwa Perlak ini lebih dulu ada daripada Kerajaan Samudra Pasai. Ini dilihat dari kapan munculnya dua kerajaan tersebut. Kerajaan Perlak ini muncul mulai tahun 840 Masehi sampai tahun 1292 Masehi. Sedangkan Kerajaan Samudra Pasai yang sama-sama lokasinya di Aceh ini berdiri tahun 1267 Masehi. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Kerajaan Perlak lebih dulu ada dibanding dengan Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan politik Kerajaan Perlak. Raja-raja atau sultan yang pernah memerintah Kerajaan Perlak, di antaranya yang pertama ada Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah, dan sampai di raja yang terakhir yaitu Sultan Mahdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan berdaulat. Pada masa pemerintahan Sultan Mahdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan berdaulat, Kerajaan Perlak mengalami kemajuan yang pesat, terutamanya di dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah Islamiyah. Kemudian Sultan juga menikahkan dua putrinya yang bernama Putri Ganggang Sari atau Putri Raihani dengan Sultan Malik Al-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai. Juga putri yang keduanya yaitu Putri Ratna Kumala dengan Raja Tumasik atau Singapura sekarang ini. Kemudian yang menjadi faktor kemunduran dari Kerajaan Perlak, salah satu diantaranya karena adanya perkembangan Kerajaan Malaka, sehingga pusat pelayanan perdagangan beralih ke Malaka. Kehidupan ekonomi Kerajaan Perlak. Berdasarkan peta tersebut, letak Kerajaan Perlak ini strategis, yaitu di pesisir utara Pulau Sumatera. Sehingga perekonomian Perlak juga bergantung pada perdagangan yang ada di pesisir utara Sumatera. Masyarakat Perlak juga berdagang dengan beberapa pedagang-pedagang dari berbagai bangsa lain, diantaranya dari Arab, Persia, dan India. Kemudian komoditas yang diperdagangkan oleh masyarakat Perlak sebagian besar berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dari sektor pertanian dan perkebunan, Perlak menghasilkan komoditas padi, kelapa, dan palawija. Sedangkan dari sektor kehutanan, Perlak menghasilkan kayu yang berkualitas. Kayu inilah yang sering digunakan untuk membuat kapal atau bangunan. Selanjutnya,
kehidupan sosial Kerajaan Perlak. Akibat dari banyaknya pedagang asing yang singgah di Perlak, menyebabkan terjadinya interaksi antara pedagang asing dengan masyarakat Perlak, yang mana interaksi tersebut memudahkan ajaran Islam berkembang pesat. Pada perkembangannya, Kerajaan Perlak menjadi pusat Islamisasi di Sumatera Utara. Kemudian, kehidupan masyarakat Perlak dalam sehari-hari menerapkan dan melaksanakan syariat Islam atau hukum Islam, yang mana hukum tersebut bersumber pada kitab suci Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kehidupan budaya Kerajaan Perlak. Naskah-naskah tua yang dijadikan sebagai rujukan diantaranya ada kitab Idaratul Haq fi Mamlakatil Verlah wal Fasi. Ini karangan buku Abu Ishaq Makarani Al-Fasi. Yang kedua, kitab Tazkirah Tabakat Jumuk Sultan As-Salatin. Ini karangan dari Syekh Samsul Bahri Abdullah As-Asi. Yang ketiga, Silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai, catatan Sayyid Abdullah Ibnu Sayyid Habib Saifuddin. Selain karya sastra, juga ada stempel kerajaan. Ini adalah stempel yang digunakan oleh Kerajaan Perlak. Kemudian ada mata uang. Mata uang ini juga mata uang yang digunakan oleh Kerajaan Perlak. Ada 3 jenis, yaitu yang mata uang emas atau biasa disebut dengan dirham, mata uang perak atau kupang, dan mata uang tembaga atau kuningan. Selanjutnya kita akan bahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Perhatikan tokoh gambar yang ada di sini. Kalian tahu ini siapa? Ini adalah Marah Silu atau nama lain dari Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai terletak di sebelah utara Perlak di daerah Lok Sumawe, yaitu di pantai timur Aceh. Adapun raja-raja atau sultan yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasai, diantaranya ada Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, sampai dengan sultan yang terakhir yaitu Sultan Zainal Abidin. Kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Sebagai kerajaan yang terletak di tepi Selat Malaka, memungkinkan Kerajaan Samudra Pasai ini mengembangkan perekonomian berbasis perdagangan laut. Nah, kondisi tersebut menyebabkan banyak sekali pedagang asing dari Jawa, India, Timur Tengah, dan Tiongkok ini singgah di pelabuhan Pasai. Komoditas perdagangan dari Samudra Pasai diantaranya ada lada, kemudian kapur barus, kemudian emas. Nah, untuk memperlancar aktivitas perdagangan, Kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dengan dirham. Ini adalah mata uang dari Kerajaan Samudra Pasai. Mata uang dirham ini digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran resmi dari Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan sosial Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ini menjadi kota dagang yang ramai dan penting di Selat Malaka. Banyak pedagang asing yang singgah dan menetap di Samudra Pasai. Ketika mereka singgah, kemudian berinteraksi dengan masyarakat setempat,
Sehingga pusat perkembangan Islam juga berkembang di Kerajaan Samudra Pasai. Masyarakat Samudra Pasai banyak yang pemeluk Islam bermadhab Syafi'i. Selain itu juga menerapkan dan melaksanakan syariat Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, peninggalan budaya dari Kerajaan Samudra Pasai. Bisa kalian lihat, ini uang yang dipergunakan untuk berdagang. Tadi kita sebut dengan dirham ya. Kemudian yang kedua, ini ada penulisan Hikayat Raja Pasai. Dan yang terakhir ini ada batu nisan Marah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh. Selanjutnya kita akan bahas tentang Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini terletak di daerah hulu Pulau Sumatera atau ujung pantai Aceh yang disebut sebagai Aceh Besar dan dekat dengan jalur pelayaran perdagangan internasional pada masa itu. Adapun raja-raja yang pernah memerintah dari Kerajaan Aceh, diantaranya yang pertama Sultan Ali Mugoyat Shah. Ini merupakan sultan pertama yang memerintah Kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Ali Mugoyat Shah, ini pernah berhasil mengalahkan Portugis dalam menaklukkan Kesultanan Perlak atau Aceh Timur, Kesultanan Petir atau Pidi, Kesultanan Daya atau Aceh Barat Daya, dan Kesultanan Aru atau di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua yaitu Sultan Salahuddin Aceh. Nah, pada masa pemerintahan ini Aceh mengalami kemerosotan yang tajam. Sebagai akibatnya, Sultan Salahuddin ini digantikan oleh saudaranya yang bernama Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Nah, di masa pemerintahan Sultan Salahuddin Riayat Shah Al-Kahar, beliau pernah melakukan berbagai perubahan dan perbaikan dalam segala bidang. Selain itu, sempat melakukan perluasan kekuasaan di Kesultanan Malaka, akan tetapi usahanya ini gagal. Dan di masa pemerintahannya juga terjadi berbagai pemberontakan dan perebutan kekuasaan. Selanjutnya yang memerintah dari Kerajaan Aceh ada Sultan Iskandar Muda. Nah, disinilah Aceh mengalami masa puncak kejayaan. Dibuktikan dengan berhasilnya menaklukkan Kesultanan Johor dan Portugis di Semenanjung Malaya. Selain itu, berkuasa dalam perdagangan Islam di dunia, dan di sana terdapat dua ahli tasawuf di Aceh, yaitu Syekh Syamsuddin bin Abdullah As-Sumatrani dan Syekh Ibrahim Asy-Syamsi. Selanjutnya, Aceh dipimpin oleh Sultan Muda bin Husain Shah, kemudian Sultan Mughal Seri Alam Pariaman Shah, kemudian Sultan Zainal Abidin, dan yang terakhir Sultan Alaiddin Mansur Shah. Untuk kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh difokuskan di sektor perdagangan. Komoditas utamanya adalah lada. Nah, pada masa Sultan Iskandar Muda, lada ini dijadikan sebagai komoditas dagang utama dan adanya sistem monopoli lada. Aceh untuk dalam usaha menstabilkan harga lada supaya tetap tinggi, ini kebun-kebun lada yang ada di luar Aceh, contohnya di Kedah, ini dibabat habis. Sedangkan kebun yang ada di Aceh ini tetap dipelihara. Dimaksudkan dengan cara ini, pedagang barat ini hanya dapat membeli lada dari Aceh. Dan sistem monopoli lada yang diterapkan Aceh ini membawa keuntungan besar bagi Aceh. Selanjutnya, kehidupan sosial. Yang pertama yaitu masyarakat kehidupannya diatur berdasarkan hukum Islam. Kemudian muncul dua golongan, diantaranya ada teuku atau bangsawan dan tengku atau ulama. Peraturan hukum masyarakat yang dicantumkan dalam adat Maketa Alam atau kanun Maketa Alam.
kehidupan budaya masyarakat Kerajaan Aceh. Yang pertama, muncul ulama asli ahli kesusastraan. Di antaranya ada Hamzah Fansuri, ini dengan kitab Al-Mu'tadi. Kemudian Syamsuddin As-Sumatrani dengan kitab Mi'raj Al-Muhaqqiqin Al-Iman. Selanjutnya Nuruddin Araniri, ini dengan kitab Sirat Al-Mustaqim dan Mustanusalatin. Dan yang keempat ada Syekh Abdul Rauf Singkili, kitab Mi'raj Al-Tulab fi Fasil. Selain di bidang kesusastraan, kehidupan budaya yang menjadi peninggalan dari Kerajaan Aceh diantaranya ada Benteng Indra Patra, kemudian ada Masjid Indrapuri, Pintu Kop, Gunungan, dan Masjid Baitur Rahman. Bisa kalian lihat gambarnya. Yang pertama ini adalah Benteng Indra Patra. Selanjutnya ini ada Masjid Indrapuri, kemudian ada Pintu Kop, kemudian ada Gunungan, dan yang terakhir adalah Masjid Baitur Rahman. Ini yang menjadi ikon kota